Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam Kata Hari ini. Teman-teman, beberapa hari yang lalu Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam organisasi teroris. Dan menariknya adalah ketiga orang ini sebagai ASN yang bekerja di Kementerian Agama. Nah, kita akan lihat teman-teman apa-apa saja aktivitas mereka selama di Indonesia dan juga sebagai ASN, saudara. Nah, ini berbahaya. Nah, saya coba lihat ini dari Tempo, ya. Di sini teman-teman, ya. Di sini dijelaskan seperti ini. Terduga teroris itu ditangkap pada 17 Juli hingga 5 Agustus 2025. Jadi tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus ya teman-teman ya. Tempatnya ini ada di Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Ini berbahaya saudara, karena mereka sebagai ASN, mereka menerima gaji dari pemerintah, mereka menerima uang dari pemerintah, mereka menerima duit hasil dari rakyat, tetapi di saat yang bersamaan dia berkelakuan, beraktivitas sebagai teroris. Ini saudara yang kekasih dalam Tuhan sangat berbahaya. Ya, ini orang yang gak tahu malu seperti ini. Indonesia sudah memberi makan kepada orang tersebut, tetapi dia berkhianat. Dia berkhianat. Tentunya ada pemikiran-pemikiran atau cara pandang yang berbeda dengan ideologi bangsa dan negara. Berarti selama ini yang dia ikuti, yang dia kerjakan, yang dia lakukan, yang dia lafalkan, Undang-Undang Dasar, Pancasila, Kebinekaan Tunggal Ika, itu hanyalah kamuflase. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang munafik, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ini orang-orang yang tidak tahu diri. Indonesia, bangsa sendiri, memberi makan kepada mereka, tetapi mereka berkhianat dengan menjadi teroris, dengan mengatasnamakan agama. Lalu mereka bekerja di Kementerian Agama lagi. Wah, nah ini penyusup-penyusup yang pikiran kotor ini, puji Tuhan lah mereka ditangkap. Saya coba lihat teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat ya apa yang sedang terjadi ya. Pada tanggal 17 Juli 2025, Densus 88 menangkap 3 terduga teroris. Yang pertama adalah UB yang ditangkap di Berau, Kalimantan Timur. Ia tergabung dalam struktur organisasi teror dengan jabatan ketua. Ada jabatannya saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan juga ini Uba juga pernah mengikuti pelatihan fisik dalam organisasi tersebut. Berarti dia ini dipersiapkan untuk suatu pertempuran, peperangan. Nah, ideologi teroris ini itu sudah begitu merajalela, bahkan sudah menyusup ke dalam pemerintahan. Ini yang berbahaya. Ini yang harus diantisipasi saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Nah, terduga teroris yang kedua adalah LA yang ditangkap di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ya, LA ditangkap karena terlibat dalam sebuah kelompok teror. Jadi mereka ini merencanakan untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Dengan jalur apa mereka mulai masuk? Mereka mulai masuk dengan jalur-jalur yang berbau keagamaan. Nah, di sini rentannya. Kenapa
Kenapa? Karena dengan berkeyakinan mereka masuk melalui jalur keagamaan, ini memudahkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang terselubung yang mereka anggap itu sebagai hal yang biasa, yang tidak mudah diketahui oleh pemerintah dibandingkan dengan terlibat langsung, misalnya bom bunuh diri dan sebagainya. Itu kan secara fisik ya, tapi mereka masuk secara halus melalui Kementerian Agama. Wah. Nah, tugasnya LA ini apa teman-teman? Ini dia. LA merupakan anggota kelompok yang rutin mengikuti pertemuan binaan internal kelompok. Jadi setiap rapat-rapat, setiap perencanaan, setiap kegiatan-kegiatan, dia terlibat. Nah, kemudian ini teman-teman, teroris yang ketiga adalah MI yang ditangkap di Depok, Jawa Barat. MI merupakan anggota kelompok teror yang rutin mengikuti pertemuan internal. Ini mereka selalu mengikuti pertemuan-pertemuan yang sifatnya internal. Mungkin ada pembahasan-pembahasan bagaimana melakukan penyerangan atau melakukan pemboman atau melakukan penindasan dan banyak macam ya. Kemudian ini juga terdapat satu terduga teroris yang ditangkap pada 18 Juli 2025 yakni YK. Pria tersebut ditangkap di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. YK merupakan kepala bidang dalam struktur kelompok teror dan mengikuti kegiatan-kegiatan pertemuan organisasi. Dan yang terakhir ini ada 5 Agustus terdapat 2 terduga teroris yang ditangkap di kota Banda Aceh, yaitu ZA dan M. Coba. Nah, saya coba lihat-lihat begini kawan-kawan. Mengapa mereka seperti ini? Karena memang ajarannya. Kemudian yang kedua adalah cara pandang terhadap ajaran itu. Yang ketiga adalah keinginan untuk melakukan ya sesuai dengan apa yang diajarkan. Orang kalau sudah diajarkan membenci, selamanya dia akan membenci. Ini yang terjadi. Nah, tapi saya berpikir seperti ini teman-teman. Orang-orang yang terlibat dengan teroris ini itu orang-orang yang salah dalam memahami ajarannya. Walaupun memang ada ajaran-ajaran yang kontroversial di dalam kitab yang mereka anut ya. Tapi itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Ini hati-hati teman-teman, kawan-kawan. Pemerintah harus sigap akan hal ini. Kalau tidak, ini begitu mudah mereka masuk. Ya, memudahkan mereka salah satunya yaitu melalui jalur keagamaan. Kita tahu bangsa Indonesia adalah mayoritas beragama Muslim. Dan tidak bisa dipungkiri dan ini memang fakta. Teroris itu muncul ini dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah orang Muslim. Walaupun memang tidak semua Muslim seperti ini cara berpikirnya teman-teman. Banyak Islam-Islam yang baik, banyak Muslim-Muslim yang baik, banyak Muslim-Muslim yang Nusantara, yang toleran. Ya, Muslim-Muslim ini aja yang intoleran ini, yang ketangkap inilah yang selalu berpikir salah di dalam menerapkan ajaran yang dipercayai oleh agama mereka. Nah, inilah kawan-kawan yang kekasih, sangat disayangkan ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, Bhinneka Tunggal Ika, bukan milik teroris, bukan milik segelintir orang, bukan milik golongan, bukan milik suku tertentu, tetapi bangsa yang berbineka tunggal ika, bangsa yang sifatnya Nusantara, menyeluruh, tidak pandang bulu. Kalau salah, benar-benar. Nah, orang-orang teroris ini adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Mereka sudah hidup di bangsa ini, yang gaji juga bangsa ini, yang gaji juga dari pajak rakyat,
tapi mereka menyalahgunakan kepercayaan dari bangsa ini. Inilah yang saya katakan, mereka ini adalah pengkhianat bangsa. Pantaslah mereka ditangkap, pantaslah mereka dipenjarakan. Ya, kalau saya mengusulkan jangan ada amnesti lah, jangan ada pembebasan bersyarat. Ya, kalau dia sudah bertobat, ya mungkin aja. Tapi kalau kumat lagi, ya ini bisa berbahaya, teman-teman. Dan kita bersyukur ya, di ulang tahun bangsa yang ke-80 ini banyak hal-hal yang luar biasa terjadi, di mana Polri dan TNI begitu sigap dalam memberantas terorisme. Dan saya percaya ketika di bangsa ini ada orang-orang yang berdoa, apapun agamanya, ketika kita masing-masing berdoa kepada Tuhannya masing-masing yang mereka sembah, yang kita sembah, pasti ada jalan keluar. Tuhan memberkati Indonesia ini. Biarlah Indonesia menjadi berkat, menjadi bangsa yang kuat, bangsa berdaulat, bangsa yang tidak mudah dibodoh-bodohi, tidak mudah ditipu, tapi bangsa yang jujur, yang maju, yang setara dengan negara-negara maju lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.